SP3 Egy Sujana cacat yuridis dan tidak sah. Adanya surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 Polda Metro Jaya atas Egy Sujana dan Damai Hari Lubis pasca sowan keduanya kepada Jokowi di Solo yang kemudian understanding, kedua pihak dinilai oleh Polda Metro sebagai restoratif justice atau RJ, sesuai KUHP baru, adalah SP3 yang cacat yuridis dan tidak sah. Bahwa RJ berdasar KUHP baru, sesungguhnya tidak dapat diterapkan sebagai alas hak untuk SP3 kasus Egy dan Lubis. Mengapa? Karena pihak Polda Metro Jaya tidak boleh menerapkan KUHP baru untuk menangani perkara Egy dan Lubis yang berstatus tersangka. Hal ini didasarkan pada ketentuan surat Kapolri yang ditandatangani Kabareskrim Komjen Pol Dersa Harjantono, MC tanggal 1 Januari tahun 2026. Surat berstempel Kapolri tersebut bernomor B1I-75/2026 Bareskrim. Perihal petunjuk dan arahan penanganan perkara terkait KUHP dan KUHP 2025. Ditujukan kepada Kabaharkam Polri, Kakortas Tipikor Polri, Kakorlantas Polri, Kadensus 88 Anti Teror, dan para Kapolda. Dengan beberapa butir petunjuk dan arahan yang mesti dipedomani dan dilaksanakan, diantaranya adalah butir C2B yang berbunyi. Proses penyidikan yang telah berjalan sebelum tanggal 2 Januari tahun 2026 sampai dengan selesai proses penyidikan yang telah dihentikan, berkas perkara dinyatakan lengkap dan telah dilakukan penyerahan tanggung jawab tersangka, alat bukti, dari berkas perkara, atau dinyatakan perkara kedaluarsa, dilaksanakan berdasarkan keberlakuan norma Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau KUHP lama. Jadi, sangat jelas bahwa Polda Metro Jaya harus memedomani dan menjalankan aturan di atas. Artinya terhadap perkara tersangka Egy Sujana dan Damai Hari Lubis yang prosesnya sudah berjalan sebelum tanggal 2 Januari tahun 2026, haruslah menggunakan ketentuan KUHP lama. Dengan demikian, restoratif justice menurut KUHP baru tidak dapat dilaksanakan. Ini membawa konsekuensi SP3 tidak dapat dikeluarkan. Terhadap SP3 yang terbit tanpa dasar, atau melanggar hukum, patut dinyatakan cacat yuridis, dan karenanya tidak sah. Irwasum, Kadif Propam, atau Kadifkum Polri harus merekomendasi pencabutan dan pemberian sanksi kepada penyidik dan juga Kapolda Metro Jaya yang telah melakukan pelanggaran hukum tersebut. Jokowi sendiri bertindak luar biasa, cukup ngobrol di ruang tamu dengan Egy dan Damai Lubis, sudah dapat memanggil dan memerintahkan polisi Metro Jaya untuk mengubah obrolan menjadi restoratif justice tanpa disaksikan penyidik dan dokumen kesepakatan apa-apa. Jikapun RJ hendak ditempuh, seharusnya proses formal dilakukan di kantor Polda Metro Jaya bukan di rumah pribadi. Restoratif justice di rumah Jokowi yang menghasilkan SP3 bagi Egy dan Damai Lubis patut juga untuk diinvestigasi oleh Kompolnas. Ada bau amis perilaku aparat kepolisian di sana. Semakin rusak saja citra kepolisian. Kasus ijazah palsu Jokowi telah menebarkan banyak skandal dan kejahatan. Jokowi adalah sumber bencana, karenanya harus cepat dibasmi. Penegak hukum sebaiknya fokus untuk menindak pelaku kriminal, bukan sibuk mencari-cari dalih untuk kriminalisasi. Pelaku kriminal itu adalah Jokowi, Pak Polisi. Kalian dibayar oleh rakyat, jangan bekerja untuk Jokowi belaka.